Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Beberapa waktu setelahnya, di sebuah pegunungan, Kang Wu pun tengah melakukan pelatihan. Lebih tepatnya, Kang Wu tengah berusaha untuk mengendalikan otoritas api milik Arkduk Mammon. Tentu saja itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan di neraka dahulu, Kang Wu tidak bisa mengendalikan otoritas Arkduk dengan baik. Tapi kali ini Kang Wu memiliki kesempatan lebih. Ia pun berusaha untuk mengendalikan api Mammon. Tapi sayangnya itu masih agak sulit. Setiap kali Kang Wu berusaha mengeluarkan api Mammon, tubuhnya seperti akan terbakar habis. Tapi Kang Wu tidak menyerah begitu saja, dan bahkan ia pun mengeluarkan otoritas lainnya, yaitu otoritas pedang. Ya, bukan hanya ingin mengendalikan otoritas Mammon, Kang Wu juga berusaha menggabungkannya dengan otoritas pedang miliknya, dan alhasil tanah pun hancur. Pedang bermunculan disusul dengan magma yang membara. Tapi sayangnya pedang-pedang yang keluar tidak bisa bertahan lama, karena hanya beberapa saat pedang tersebut pun meleleh, tidak bisa menahan kekuatan dari api Mammon. Walau demikian, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa ini adalah pencapaian baru yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, yaitu menggabungkan otoritas Arkduk dengan otoritas miliknya. Kang Wu pun disuruh untuk memberi nama terkait dengan teknik tersebut, dan Kang Wu pun menamainya Inferno. Tidak hanya itu, notifikasi lainnya muncul yang menjelaskan bahwa Anda telah mendapatkan sebuah clue untuk menuju Dewa Iblis atau menjadi Dewa Iblis. Tentu saja itu adalah hal yang sedikit mengejutkan. Ada beberapa misi yang belum Kang Wu selesaikan, tapi sudah ada misi lainnya. Sebagai contoh, mendapatkan jiwa iblis dan juga mendapatkan tubuh ekstrim iblis. Kedua misi tersebut masih belum Kang Wu selesaikan, tapi muncul misi baru yang lebih tinggi, yaitu menjadi Dewa Iblis. Tapi karena Kang Wu tidak memiliki banyak clue, pada akhirnya ia pun mengabaikan notifikasi tersebut dan berfokus ke hal-hal lainnya. Ia pun kembali ke kediamannya. Tapi karena pelatihan yang Kang Wu lakukan sebelumnya, berita pun menjadi heboh karena salah satu gunung berapi yang sudah lama tidak aktif kini telah mengeluarkan magma yang begitu membara. Nah, itu semua sebenarnya adalah api milik Mammon, dan gunung tersebut adalah tempat Kang Wu latihan sebelumnya. Lilith yang berada di ruangan Kang Wu pun berkata, "Oh Raja Iblis, nampaknya kau sedikit membuat masalah." Tapi Kang Wu sama sekali tidak peduli. Tubuhnya begitu lelah setelah menggunakan otoritas Inferno. Ia pun meminta Lilith untuk pergi dari tempat tidurnya. Lalu Kang Wu juga bertanya bagaimana perkembangan Guardian, dan untungnya Guardian telah menuju ke jalan yang lebih baik berkat artefak yang diciptakan oleh menara sihir. Dengan begitu kemampuan mereka telah berkembang jauh. Lalu Kang Wu juga bertanya bagaimanakah perselisihan antara kultus iblis dengan Lucifer. Sayangnya tidak ada informasi baik terkait dengan hal tersebut. Walaupun mereka berselisih, tapi tidak ada perang berskala besar. Nampaknya mereka masih ingin menjaga kekuatan masing-masing sehingga hanya melakukan perang sepenuhnya. Sejujurnya itu adalah hal yang tidak terlalu baik bagi sudut pandang Kang Wu, karena jika mereka terus berperang maka kekuatan mereka juga akan semakin terkikis. Dan Kang Wu juga berharap jika Lucifer tiba di bumi, dengan begitu ia bisa melahapnya. Ya, satu-satunya cara agar Kang Wu bisa berkembang adalah dengan cara melahap Arkduk. Dan melihat bagaimana kultus iblis masih bisa bertahan, nampaknya ada seseorang kuat yang mendukungnya. Tapi sayangnya Kang Wu masih belum tahu siapakah pendukung atau pimpinan kultus iblis sebenarnya. Sepertinya Kang Wu harus merencanakan sesuatu agar pertikaian kedua belah pihak menjadi semakin besar. Dan tak kala tengah berpikir, Lilith pun memberikan informasi yang begitu mengejutkan. Ia berkata, memang Lucifer
tidak turun langsung dalam berperang, tapi ada seorang iblis yang mengaku sebagai anak Lucifer. Tentu saja itu adalah fakta yang begitu mengejutkan. Arkduk yang memiliki keturunan itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Memang benar ada kasus di mana monster iblis kuno yaitu Bahemoth memiliki keturunan yaitu Leviathan, tapi itu tidak pernah terjadi kepada Arkduk. Kanghu pun mulai berpikir serius, bahkan aura tidak menyenangkan mulai keluar dari tubuhnya. Lilith yang berada di dekatnya bahkan sampai sedikit merinding. Sebenarnya Kanghu telah merencanakan berbagai macam skenario setelah mendapatkan fakta tersebut, dan yang terpenting, apakah Arkduk memiliki perasaan yang sama dengan manusia apabila anaknya diganggu ataupun diusik? Di tengah-tengah pemikiran tersebut, Lilith pun mengatakan sesuatu yang membuat Kanghu merinding. Ia berkata dengan ragu-ragu, "Raja Iblis, apakah jangan-jangan kau ingin membuat anak denganku?" Mendengar hal tersebut, seluruh konsentrasi Kanghu langsung buyar. Tentunya bukan itu yang dimaksud Kanghu, tapi Kanghu tidak ingin membuat Lilith kecewa. Jadi ia pun meluruskan kesalahpahaman dan mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal tersebut. Ya, Kanghu tidak boleh kehilangan Lilith. Tidak itu di neraka ataupun di bumi. Ia adalah sosok yang sangat penting bagi Kanghu, karena hanya dengan satu orang Lilith saja ia bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang sebelumnya sangat sulit Kanghu dapatkan. Intinya, Kanghu sama sekali tidak boleh kehilangan Lilith, dan ia pun kembali lagi ke fokus pembahasan sebelumnya, yaitu apakah para iblis juga memiliki rasa sayang yang sama dengan anak-anaknya seperti manusia pada umumnya. Sayangnya, Lilith juga tidak bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Kanghu pun tengah berpikir terkait dengan kasus-kasus serupa, tapi sayangnya tidak ada jawaban yang tepat. Memang iblis bisa melakukan reproduksi, tapi bukan dengan cara berhubungan badan. Dari yang Kanghu tahu, para iblis terlahir dari celah kegelapan di bagian neraka terdalam, dan bahkan saat mereka terlahir takdir telah dituliskan. Ada 3 hal pasti saat iblis terlahir. Pertama, saat para iblis lahir dari celah kegelapan, mereka langsung menjadi iblis dewasa. Kedua, beberapa iblis terlahir dengan otoritas dan beberapa tidak. Lalu yang terakhir, kekuatan mereka sudah ada sejak mereka dilahirkan. Intinya segala sesuatunya sudah dituliskan. Bahkan Arkduk terlahir sebagai Arkduk, yang artinya mereka tidak bisa memilih masa depan apapun yang diinginkan sejak kelahiran mereka. Tapi memang ada satu iblis yang agak berbeda, yaitu Baal. Ia terlahir di neraka pertama, tapi dengan kekuatannya ia pun terus naik sampai ke neraka lingkaran ke-9 hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan Beelzebub dan mengambil posisinya. Adapun kasus Bahemoth dan juga Leviathan, sepertinya semua itu juga sudah ditakdirkan. Artinya Kanghu tidak memiliki jawaban pasti apakah iblis memiliki rasa sayang yang sama dengan anak-anaknya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Kanghu pun meminta Lilith untuk mencari iblis yang mengaku sebagai anak dari Lucifer. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.